apabila ketersediaan unsur hara fosfat bisa lebih mudah dan dalam jumlah yang cukup, maka hal ini menjadi parameter bahwa kondisi derajat pH atau keasaman tanahnya cukup baik dan mendukung, yang otomatis pula ideal bagi ketersediaan unsur hara nitrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera selalu buat para sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Paduan Budidaya Tanaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas tentang hubungan atau keterkaitan antara ketersediaan unsur hara fosfat dengan ketersediaan unsur hara nitrogen pada lahan budidaya padi sawah. Namun saya juga tidak akan menjelaskan tentang peran maupun manfaat dari unsur hara fosfat secara detail, karena memang sudah ada video saya sebelumnya yang khusus membahas tentang hal tersebut. Berdasarkan dari judul yang saya angkat untuk pembahasan pada video ini, saya merasa perlu untuk menjelaskan pada sahabat dan rekan tani sekalian, karena ini ada hubungan dan keterkaitannya dengan strategi penghematan pupuk tabur, terutama sekali penggunaan pupuk tabur nitrogen baik urea maupun ZA. Selain itu, saya yakin dan percaya dari sebahagian besar sahabat dan rekan tani padi sekalian pernah mengalami hal-hal di mana meskipun kita belum melakukan pemupukan nitrogen, namun kondisi tanaman relatif standar dengan performa pertumbuhan yang normal, bahkan anakan yang cukup baik, layaknya sudah tercukupi kebutuhannya terhadap unsur hara nitrogen. Dan apabila kondisi tersebut terjadi pada lahan budidaya padi sawah kita, maka saya menyarankan untuk tidak merasa perlu kita menambahkan pupuk nitrogen baik itu urea maupun ZA apabila dalam waktu 2 minggu berikutnya pertumbuhan tanaman relatif stabil dan normal. Artinya tanaman sudah tidak terlalu membutuhkan tambahan pupuk nitrogen. Karena itulah bagi sahabat maupun rekan-rekan tani yang selalu menyimak video tutorial saya, khususnya tentang pemberian pupuk dasaran di awal-awal sebelum kita melakukan pindah tanam atau melakukan penanaman padi, maka sahabat dan rekan tani sekalian bisa menganalisa tujuan daripada aplikasi pemupukan di awal, terutama bersamaan dengan itu adalah pupuk fosfat alam baik SP36 ataupun pupuk lain yang sejenis seperti TSP, Vertipos dan lain-lain. Karena selain kita berupaya untuk memberikan kenyamanan pada media tumbuh tanaman agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik pasca dipindah tanamkan dengan kondisi media tanam yang cukup ideal. Selain itu juga karena sifat dan karakter pupuk fosfat alam yang lambat dalam ketersediaannya dan kelarutannya, maka apabila kita berikan di awal dengan teknis penaburan maupun
perlakuan seperti video-video saya sebelumnya tentang pemupukan di awal, insya Allah ketersediaan fosfat di awal-awal pertumbuhan tanaman bisa tercukupi dan bisa menunjang baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Karena sejatinya unsur fosfat tidak hanya dibutuhkan tanaman dalam hal pembentukan bunga dan buah, melainkan dalam segala proses pembentukan jaringan tanaman yang baru yang berkolaborasi dengan unsur hara nitrogen. Apabila di awal-awal pertumbuhan tanaman fosfat sudah tersedia, maka pertumbuhan akar dan bulu akar akan berjalan secara cepat dan pesat, sehingga akan mempercepat proses recovery atau pemulihan tanaman pasca dipindah tanamkan. Kemudian memperkokoh tanaman serta memperluas jangkauan perakaran dalam menyerap unsur hara maupun air. Di luar daripada itu, dengan ketersediaan unsur hara fosfat, maka akan sejalan dengan ketersediaan unsur hara nitrogen dalam bentuk tersedia bagi tanaman. Mengingat ada sedikit tarik-menarik dan kepentingan yang sama antara nitrogen dengan fosfat, khususnya dalam proses pembentukan dari organ ataupun jaringan tanaman yang baru. Karena sifat fosfat tidak bisa berdiri sendiri tanpa ketersediaan nitrogen. Maka itu fosfat tersebut dengan bantuan perakaran maupun jaringan tanaman yang lain akan berusaha untuk mendapatkan nitrogen, baik secara fiksasi dari udara maupun secara penyerapan dari lahan di mana tanaman padi kita bertumbuh. Apabila kita kaji secara detail dan terperinci, sejatinya tanaman tidak membutuhkan pupuk nitrogen secara besar-besaran, meskipun secara kebutuhannya unsur hara nitrogen bagi tanaman relatif lebih besar dibandingkan kebutuhan unsur hara lainnya. Hanya saja karena proses ketersediaan dan pelarutan daripada nitrogen mempunyai resiko terbesar dibandingkan unsur hara lainnya terhadap penyusutan dan kehilangan, maka menjadi wajar aplikasi pupuk nitrogen pada tanaman menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan pupuk unsur hara sejenis yang lain. Maka itu dosis pemupukan dari pupuk nitrogen seperti urea dan ZA akan selalu lebih besar dibandingkan dosis pemupukan pupuk yang lain seperti pupuk fosfat maupun pupuk kalium. Hal ini dikarenakan pada saat ditaburkan untuk bisa tersedia dan terserap oleh tanaman dari kesemua dosis pupuk yang kita taburkan, maksimal hanya bisa dimanfaatkan tanaman sebatas 15-20% saja. Sisanya akan hilang baik tercuci oleh air, menguap ataupun terikat oleh unsur yang lain. Maka itulah dosis pupuk nitrogen menjadi lebih tinggi dari yang lainnya untuk bisa menutupi kehilangan dan kekurangan akibat proses untuk bisa menjadi tersedia pada tanaman yang beresiko pada tingkat kehilangan yang cukup besar. Namun akan berbeda halnya apabila kita memberikan asupan fosfat yang tersedia di lahan pertanaman padi kita sejak dari awal-awal, maka kondisi ini secara bersamaan akan menarik unsur hara nitrogen tersedia sehingga selalu berjalan secara bersamaan dalam bekerja untuk tanaman. Karena sejatinya baik unsur fosfat tersedia maupun nitrogen tersedia layaknya pasangan ideal yang serasi yang selalu bekerja bersama-sama dalam hal pembentukan organ maupun jaringan tumbuhan ataupun tanaman, sehingga apabila ketersediaan fosfat mencukupi, insya Allah
akan tercukupi pula nitrogen tersedia bagi tanaman, baik melalui lahan ataupun tanah maupun dari udara, karena tanaman akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyeimbangkan antara fosfat yang sudah tersedia dengan nitrogen yang tersedia. Hal inilah yang membuat tanaman menjadi terkesan tidak kekurangan unsur nitrogen. Jadi buat para sahabat dan rekan tani sekalian, pentingnya ketersediaan fosfat di awal-awal pertumbuhan bisa menjadi magnet bagi ketersediaan unsur hara nitrogen. Apalagi biasanya dengan aplikasi fosfat di awal-awal pertanaman hingga ketersediaannya yang tepat akan merangsang tumbuh kembangnya alga ataupun ganggang yang akan banyak membantu dalam suplai nitrogen di dalam tanah. Mengingat ganggang ataupun algae banyak mengandung klorofil yang tersusun oleh nitrogen, sehingga bangkai daripada alga ataupun ganggang tersebut merupakan sumber nitrogen terbaik dan tercepat bagi tanaman budidaya kita. Maka menjadi wajar nanti bisa sahabat dan rekan tani sekalian lihat apabila kita mengaplikasikan pupuk fosfat alam di awal-awal tanam dan yang terbaik sebelum pindah tanam, maka akan banyak kita jumpai sawah yang airnya berwarna hijau, meskipun apabila kita raup air tersebut warnanya ataupun tidak ada tanda-tanda seperti lumut, namun apabila kita pandang dari kejauhan, air sawah kita akan terkesan hijau, karena memang alga atau ganggang merupakan salah satu tumbuhan yang mikroskopis yang tidak terlihat secara kasat mata, namun perannya dalam mensuplai unsur nitrogen yang terbaik bagi tanaman cukup luar biasa. Apalagi dalam pengaplikasian pupuk fosfat tadi kita campurkan dengan pupuk kandang, khususnya kandang sapi ataupun kandang kambing, yang otomatis akan merangsang tumbuh kembangnya ganggang ataupun algae. Karena itulah saya selalu menyarankan di awal pasca kita mengaplikasikan pupuk fosfat tersebut agar menyegerakan aplikasi FNS dengan dosis antara 150 sampai 200 mili per tangki, ditambahkan dengan saka andalan dosis 50 sampai 75 mili per tangki yang bertujuan untuk mempercepat proses penguraian dan penyediaan unsur hara fosfat, sehingga hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya bisa cepat terwujud dan tersedia bagi lahan maupun tanaman padi kita. Demikianlah, semoga dengan penjelasan ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai